Pernah nggak Anda bayangkan sebuah kompetisi yang taruhannya itu luar biasa tinggi, tapi pesertanya sama sekali nggak peduli sama uang tunai? Sama sekali nggak peduli ya. Iya, karena hadiah utamanya itu langsung sebuah mobil utuh siap dibawa pulang hari itu juga. Pasti atmosfernya tegang banget tuh. Sangat tegang. Penonton pada teriak, juri keliling dengan wajar serius. Tapi mari kita perjelas satu hal dulu nih. Pesertanya itu nggak pegang setir, dan ini bukan turnamen e-sports. Bukan balap mobil juga pastinya. Bukan, para peserta di arena ini posisinya ada di dalam sangkar yang digantung tinggi-tinggi. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membedah dunia kompetisi burung berkicau kelas utama, spesifiknya di ajang bergengsi Gantengan Prasasti. Nah, kalau Anda belum pernah bersinggungan langsung dengan dunia yang namanya kicau mania ini, percayalah, kompleksitasnya itu bisa bikin Anda tercengang. Perputaran uangnya gila ya. Gila banget, ada perputaran ekonomi yang sangat masif di baliknya. Terus, tingkat fanatisme penggemarnya itu jujur saja bisa menyamai supporter sepak bola. Setuju. Dan tentu saja ada aturan main yang spesifik. Buat orang awam, ngelihat burung nyanyi di dalam sangkar mungkin kelihatannya sederhana. Tapi di level ini, kita bicara soal investasi puluhan sampai ratusan juta dan gengsi antar daerah. Betul sekali. Nah, fokus obrolan kita hari ini berpusat pada sebuah badai kontroversi yang baru aja meledak di komunitas kicau mania. Kontroversi yang cukup panas ya belakangan ini. Sangat panas. Dari tumpukan sumber yang udah kita kumpulkan, mulai dari video wawancara pemilik burung, klarifikasi juri, sampai rentetan adu argumen netizen, kita punya satu kasus yang menarik banget buat dibongkar. Kasusnya Glodak ya. Tepat. Seekor burung cucak ijo bernama Glodak berhasil meraih juara 1 di kelas utama dan dapat mobil. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi internet malah ngamuk. Iya, bikinnya dipuji malah diprotes habis-habisan. Iya, Glodak ini dituduh sama netizen sebagai burung sirkus yang kerjanya cuma salto dan nabrak jeruji. Nah, iya itu. Tapi anehnya malah dimenangkan oleh juri. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik sangkar nomor 12 itu. Tapi sebelum kita masuk ke detail kronologinya nih, saya pengen mengajak Anda yang sedang mendengarkan untuk memposisikan diri secara netral dulu. Oke, sudut pandang yang objektif ya. Benar, kasus Glodak ini pada dasarnya adalah contoh sempurna tentang apa yang terjadi ketika ekspektasi publik berbenturan dengan buku aturan di lapangan. Ada jurang informasi yang sangat lebar di media sosial. Kalau gitu, mari kita mulai dengan mengenal para aktor utamanya dulu nih. Karena latar belakang mereka ini ngasih konteks kenapa taruhannya jadi seemosional itu. Betul, latar belakangnya penting banget. Sang juara pertama kita, si Glodak, punya cerita yang sensasional. Berdasarkan data, Glodak ini baru aja dibeli dengan harga yang dia sebut 2 digit. 2 digit itu berarti puluhan juta rupiah ya? Iya, puluhan juta. Jalu berani keluar uang segitu karena Glodak baru aja menang di event bernama SKS. Gimana Anda melihat rekam jejak ini mempengaruhi ekspektasi penonton? Gini, memenangkan event seperti SGS itu ibarat atlet yang menang turnamen kualifikasi nasional. Itu validasi kualitas yang mutlak. Jadi waktu Jalu beli Glodak, dia itu nggak sekedar beli hewan peliharaan. Dia beli atlet elit ya? Persis. Dia mengakuisisi atlet elit yang lagi di puncak performa. Dan yang menarik tuh cara Jalu merawat atlet mahal ini. Dari wawancaranya, ternyata perawatannya lumayan standar. Standar gimana tuh maksudnya? Ya cuma dikasih jangkrik pagi dan sore, lalu makanan hariannya itu pisang. Tapi... Oh, tunggu. Ada satu detail spesifik yang menarik perhatian saya di catatan itu. Katanya khusus pada H-2 sebelum lomba, Glodak ini dikasih makan pepaya. Nah, itu dia. Buat pendengar yang awam, apa sih signifikansi sepotong pepaya 2 hari sebelum lomba sebesar ini? Ini bukti betapa presisinya manajemen diet di kicau mania. Burung kompetisi itu sangat sensitif sama suhu tubuh dan tingkat agresivitas atau birahinya. Berarti pisang dan pepaya fungsinya beda dong? Beda banget. Pisang itu ngasih karbohidrat dan energi. Tapi menjelang hari H, stres di jalan atau atmosfer arena yang ramai bisa bikin burung kepanasan dan terlalu agresif.
Kalau terlalu agresif malah nggak maksimal kerjanya ya. Betul. Pepaya itu punya efek mendinginkan dan melancarkan pencernaan. Jadi emosinya stabil, dan pas digantang di arena, dia fokus bawain lagu, bukan malah marah-marah nabrak sangkar. Strategi yang terukur banget ya. Dan terbukti di lapangan prasasti hari itu, Glodak tampil beringas dengan tembakan lagu yang panjang-panjang. Kinerjanya luar biasa hari itu. Tapi Glodak kan nggak sendirian. Kita harus bahas sang juara kedua juga, Joko Tole. Cerita burung yang satu ini malah lebih dramatis lagi menurut saya. Wah, Joko Tole ini legendaris. Burung milik tokoh kicau mania yang dipanggil Bos Escobar. Usianya udah hampir 5 tahun loh. Di dunia burung, itu udah tergolong sangat veteran kan? Sangat veteran. Mempertahankan performa burung sampai usia 5 tahun itu butuh keahlian tingkat tinggi. Metabolisme mereka kan udah berubah. Apalagi Joko Tole ini punya riwayat masa lalu yang berat ya. Katanya sempat dianaktirikan. Iya, diistirahatkan total selama hampir 2 tahun karena rewel dan rusak setelah lomba di Bali. Bayangin aja, atlet bintang yang cedera fisik dan mental harus absen 2 tahun. Dan nekatnya, sang pemilik beliin tiket kelas mobil buat comebacknya Joko Tole. Padahal beliau sendiri ngaku kondisi Joko Tole hari itu baru 60%. Itu pertaruhan yang luar biasa dari Bos Escobar. Porsi jangkriknya bahkan harus ditambah khusus untuk kompensasi energinya, karena faktor usia. Tapi hebatnya Joko Tole tetap tampil memukau dan berhasil ngamankan posisi juara 2. Itu nunjukin seberapa tinggi kualitas dasar burungnya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan arena gantangan prasasti waktu itu. Puluhan burung harga puluhan juta digantung bareng. Ratusan penonton tegang ngeliat ke atas. Hadiahnya mobil. Hadiahnya mobil. Wajar kalau penonton menuntut kesempurnaan. Tapi begitu pengumuman keluar, dan Glodak yang dapat juara 1, internet seketika berubah jadi medan perang? Reaksi di media sosial benar-benar meledak. Dan ini bisa dipahami kalau kita lihat siapa yang paling keras protesnya. Terutama pecinta cucak ijo seputar Jember dan Banyuwangi ya. Betul, di kolom komentar, mereka ini yang paling vokal, nolak hasil keputusan juri gantangan prasasti. Mereka punya argumen teknis kenapa Glodak nggak pantas dapat mobil. Mereka fokus ke perilaku Glodak di dalam sangkar kan? Katanya Glodak itu kerjanya gembradak atau terlalu liar. Ya, ada 3 istilah pelanggaran yang terus diulang netizen. Pertama, salto alias berputar akrobatik peruh. Kedua, namparuji, terbang nabrak jeruji. Dan yang ketiga, diodis ya, merapihkan bulu. Makanya mereka bilang, burung sirkus salto kok bisa juara 1? Nah, disinilah akar konfliknya mulai kelihatan. Netizen dari wilayah Jember, Banyuwangi, dan sekitarnya itu membandingkan kejadian ini sama aturan lomba lokal mereka. Lomba yang sering disebut latber atau latihan bersama itu. Tepat, di latber akar rumput, aturannya itu hitam dan putih. Burung salto 1 kali aja, juri langsung kasih bendera hitam alias diskualifikasi. Nggak peduli sebagus apapun suara burungnya. Nggak peduli, salto berarti gugur. Jadi waktu mereka lihat video Glodak salto di event raksasa sekelas prasasti, tapi dapat juara 1, logika mereka nolak keras. Mereka merasa ada yang nggak adil. Dan ujung-ujungnya kayak yang sering terjadi di media sosial, heran berubah jadi tuduhan liar. Mulai deh keluar tuduhan suap. Iya, juri dituduh nerima suap. Muncul narasi soal mafia lomba. Pemenang udah diatur cuma karena pemiliknya kuat beli tiket mahal. Lompatan dari mikir burung ini melanggar aturan lokal, jadi juri ini pasti disuap, itu fenomena psikologis yang umum di era digital. Karena ekspektasi mereka dilanggar ya. Betul. Tapi untuk ngebuktiin tuduhan ini, kita harus lepasin standar aturan latber lokal dan lihat pakem aturan baku yang dipakai sama gantangan prasasti itu sendiri. Untungnya kita punya klarifikasi langsung dari salah satu juri utama yang bertugas di Blok B, yaitu Pak J. Blok di mana Glodak nomor 12 dan Joko Tole nomor 07 digantung. Klarifikasi Pak J ini detail banget dan langsung ngejawab tuduhan netizen. Kita mulai dari yang soal didis atau merapikan bulu tadi. Gimana menurut aturannya? Penjelasan Pak J ini ngebuka mata soal teknis penjurian. Beliau nggak menampik kalau Glodak memang didis. Tapi, prasasti punya apa yang disebut toleransi hitungan sampai 3. Wah, toleransi 3 hitungan? Di arena berisik gitu, prakteknya gimana? Waktu burung kelihatan didis, juri di blok itu langsung hitung dalam hati. 1, 2, 3. Kalau burungnya berhenti didis dan nyambung nyanyi lagi sebelum hitungan ketiga, berarti belum pelanggaran berat ya? benar, masih dalam batas toleransi, nggak layak didiskualifikasi.
Dan Pak J negasin saat gelodak didis, dia belum nyentuh hitungan ketiga. Analogi yang menarik. Terus gimana Pak J ngejawab soal salto? Bagi penonton internet kan salto itu dosa besar, burung sirkus katanya. Jo Prasasti, salto itu cuma sebatas catatan bagi juri buat ngurangi nilai kesempurnaan. Faktor pengurang nilai bukan penggugur atau diskualifikasi otomatis. Jadi juri bukannya tutup mata atas kenakalan gelodak? Pak J juga ngaku gelodak emang agak nakal hari itu. Mungkin kaget lampu arena tiba-tiba nyala pas cuaca mendung. Ya, itu sangat mungkin memicu agresivitasnya. Tapi poin krusialnya, catatan minus dari perilaku salto itu harus diadu sama kualitas materi vokal burungnya. Dan saksi mata di lapangan sepakat, irama lagu dan durasi gelodak luar biasa. Volume suaranya tembus. Kata tembus ini penting banget di dunia kicau mania. Nah, coba jelaskan ke pendengar, makna harfiah tembus di arena lomba itu seperti apa? Ada bayangin berdiri di tengah arena riuh, puluhan burung nyanyi barengan, ada suara gerimis, penonton teriak, suara yang tembus berarti kicauan burungnya punya daya tembus akustik yang luar biasa. Sangat keras dan mendominasi ya. Keras, jelas, lantang, dominan sampai ke telinga juri, dan durasinya stabil. Jadi kemewahan kualitas suara gelodak ini mampu nutupin kekurangan perilakunya tadi. Logika juri ini makin masuk akal waktu Pak Ji buka-bukaan soal realitas sesi perebutan mobil hari itu. Penonton mikir semua burung mahal pasti kerjanya maksimal kan? Realitasnya justru kontras banget. Pak Ji cerita, di kelas mobil, itu cuaca dan tekanan arena bikin banyak burung elit malah nggak jalan. Nggak jalan tuh maksudnya diam aja. Iya, perilakunya sih sopan, anteng banget nangkring di dalam sangkar. Tapi sayangnya, membisu, nggak ngeluarin lagu sama sekali. Ya, dalam lomba burung berkicau, berdiri tenang tanpa suara jelas nggak dapat poin. Makanya, Pak J berani nantang netizen buat nyandingin video utuh burung nomor 12 dengan burung lain. Siapa yang materinya lebih bagus hari itu? Dan yang salutnya, pihak bos Escobar aja secara fair ngakuin kalau materi Joko Tole hari itu emang kalah menonjol dibanding gelodak. Pas sesi mobil itu, emang cuma gelodak dan Joko Tole yang paling menonjol dan saling bersaing, sementara burung mahal lain pada diam. Pengakuan dari saingannya ini kan bukti kuat kalau juri objektif. Dan ini bawa kita ke isu yang lebih besar, bahaya dari apa yang disebut pembodohan kicau mania melalui media sosial. Ini nyambung ke tuduhan suap tadi. Pak J ngerespons tegas tuduhan mafia dan juri nerima suap itu. Juri prasasti kan bukan sembarangan ya. Mereka juri-juri terbaik yang udah disumpah atas nama Tuhan sebelum bertugas. Menuduh nerima suap cuma modal asumsi potongan video internet itu bahaya banget. Kenapa orang gampang banget kemakan narasi suap itu? Karena ada ilusi video smartphone. Memvonis kemenangan burung dari video vertikal 15 detik di media sosial itu pembodohan untuk kicau mania. Apalagi ini taruhannya mobil. Benar, video vertikal HP itu kan montong konteks sekitar. Penonton di rumah cuma disuguhi momen berulang pas gelodak salto atau didis. Mereka nggak lihat apa yang dilakuin 23 burung lain di detik yang sama. Dan kompresi audio HP nggak bisa nangkap seberapa tembus volume gelodak dibanding sebelahnya. Sementara juri kerja dalam realitas 3 dimensi penuh. Mereka gerak, dengar dari berbagai sudut, dan ngawasin lomba tanpa ada yang diedit atau dipotong. Karena menghalangi apresiasi jujur terhadap kemewahan materi irama lagu dan durasi asli burungnya. Dan pihak gantangan prasasti pantas diapresiasi soal ini. Pak J justru secara terbuka dorong jurnalis lapangan buat unggah video utuh. Jangan ditutup-tutupi kalau burungnya salto. Tujuannya buat edukasi ya. Murni edukasi. Biar kicau mania pada melek gimana pakem diterapkan dan gimana toleransi hitungan bekerja di lapangan. Pendekatan yang luar biasa transparan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kontroversi cucak hijau gelodak ini lebih besar dari sekedar burung menang mobil. Jauh lebih kompleks dari itu. Ini potret gimana ekspektasi akan burung yang sempurna, bertabrakan keras dengan aturan teknis, dan realitas lapangan. Kualitas irama, durasi, dan volume tembus gelodak terbukti mengungguli catatan minor salto dan didis yang masih dalam batas toleransi. Yang diambil itu jauh lebih penting daripada bereaksi karena info sepotong. Setuju banget. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau di arena lomba burung aja, potongan video pendek bisa menciptakan realitas yang beda banget sama fakta lapangan, seberapa sering dalam hidup sehari-hari Anda membiarkan potongan informasi di media sosial mendikte kebenaran yang Anda yakini tanpa menelusuri konteks utuhnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.